Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang sangat banyak dan kita tidak mampu untuk menghitungnya yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat untuk hidup di bumi milik Allah ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ketakwaan itu adalah adanya rasa takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Hendaklah setiap kita tertanam dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Terkadang manusia rasa takutnya kepada manusia lainnya melebihi rasa takutnya kepada Allah. Maka seorang yang bertakwa adalah seseorang yang tinggi rasa takutnya kepada Allah. Rasa takutnya yang tinggi itu menyebabkan dia tunduk dan patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Marilah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati melainkan mati sebagai seorang muslim, mati dalam keadaan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, maka kita memiliki nilai di sisi Allah. Nyawa kita wajib dijaga, harta kita wajib dijaga, kehormatan kita wajib dijaga. Tidak boleh sembarangan menghilangkan nyawa seorang mukmin. Tidak boleh mencuri harta seorang mukmin. Tidak boleh merendahkan harkat dan martabatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, khutbah kita hari ini berjudul harga nyawa seorang mukmin. Baru-baru ini dan sepertinya ini cukup menggemparkan Indonesia bahkan dunia. Terbunuhnya seorang gadis penjual gorengan, dan itu lokasinya di Sumatera Barat. Setelah dia meninggal, hampir semua orang memberikan penilaian bahwa dia adalah seorang wanita baik, tulang punggung keluarga, menutup auratnya sebagai seorang muslimah, berusaha mencari nafkah untuk dia dan keluarganya dan tidak meminta-minta, berbakti kepada orang tuanya, bercita-cita untuk membahagiakan orang tuanya, bercita-cita untuk melanjutkan pendidikannya. Itu kesaksian setelah dia meninggal. Kalau sudah seperti itu,
dapat kita pastikan berarti dia orang baik, karena hampir tidak ada yang menyebut kekurangan atau aibnya. Semoga dia diterima di sisi Allah. Dan peristiwa ini cukup menggemparkan banyak orang, terutama setiap orang yang masih memiliki hati nurani. Jemaah dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al Barra' bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'min bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia ini, hancur dunia ini, tenggelamnya dunia ini, itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak, baik dia mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai nyawa seorang mukmin di sisi Allah, bahkan tidak sebanding dengan dunia. Hilang dunia ini, habis tenggelam dunia ini, itu lebih ringan, tidak ada apa-apanya bagi Allah dibanding hilangnya nyawa seorang mukmin. Namun kenapa hari ini tidak terkecuali sebagian orang mukmin begitu mudah menghilangkan nyawa saudaranya? La ilaha illallah. Padahal Allah SWT telah memuliakan seseorang. Allah memberi hak hidup kepada seseorang dan juga kepada kita semua. Kenapa kita hilangkan, atau ada di antara kita yang menghilangkan nyawa saudaranya? Tentu ada beberapa sebab yang menyebabkan pelaku begitu nekat. Dapat dipastikan bahwa dia tidak faham dengan ajaran Islam. Sekiranya dia seorang muslim, dia tidak mempelajari Islam dengan benar. Yang kedua, kalaupun dia mempelajari Islam dengan benar, mungkin dia belum mengamalkannya dengan benar. Kemudian bisa jadi pada dirinya tidak ada kesabaran, dan bisa jadi dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dugaan tentu berdasarkan fakta dan bukti bahwa wanita muslimah itu ditemukan dikubur tanpa pakaian. Maka ada dugaan wanita itu dizolimi dulu, direnggut dulu kesuciannya sebelum dia meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah, dia bukan anak kita, dia bukan adik kita, bukan keponakan kita, bukan famili kita, tapi cukup dia sebagai seorang manusia, apalagi manusia beriman. Maka peristiwa itu membuat hati kita terluka. Jamaah yang dimuliakan Allah, betapa berharganya seorang anak di hadapan orang tuanya, apalagi jika anak itu menampakkan bakti kepada orang tuanya, apalagi anak itu menurut kesaksian masyarakat dia anak yang baik. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, agar kejadian-kejadian serupa tidak terjadi pada waktu yang akan datang. Perlu kita ketahui kembali bahwa membunuh itu hukumannya berat. Mungkin di dunia tidak ditegakkan padanya hukuman, tapi di akhirat Allah tegakkan padanya hukuman. Hukuman untuk pembunuh itu dua, hukuman di dunia, hukuman di akhirat. Jika kedua-duanya tidak dilaksanakan, tentu berlipat-lipat hukuman yang akan dia terima di akhirat. Sekali lagi, mungkin penyebabnya karena memang dangkal sekali pemahaman agamanya. Yang kedua, bisa jadi pengaruh narkoba.
pengaruh zat-zat adiktif, sehingga seseorang menjadi kalap, menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya. Tentu juga di antara penyebabnya adalah mungkin dia berkata atau berkeyakinan bahwa dia bisa menghilangkan jejak. Ingat, setiap perilaku buruk lambat laun akan ketahuan. Akan ada saksi. Bahkan kalaupun tidak ada saksi, mungkin orang itu sendiri dihantui oleh ketakutan, kemudian dia sendiri yang mengaku dan menyerahkan diri. Jadi sebelum punya niat atau bahkan melakukan niat-niat buruk itu, ingat, menghilangkan nyawa itu bukan perkara mudah. Jangan bermudah-mudah menghilangkan nyawa seseorang, apalagi nyawa seorang muslim, karena nyawa seorang muslim lebih berharga daripada dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang harus kita lakukan? Karena bisa jadi kita berpotensi untuk melakukan kekerasan di masa yang akan datang. Maka hendaklah kita mengendalikan diri ketika kita emosi. Terkadang dalam suatu urusan, kalau hari ini menurut pengakuan sebagian orang, urusan yang cukup rumit sekarang adalah perebutan harta warisan. Di antara mereka tidak berpikir panjang, mereka bagaimana mengusahakan berbagai macam cara bagaimana untuk merampas hak itu. Lagi-lagi karena mereka tidak mau mengamalkan aturan Allah dalam pembagian harta warisan, maka akan terjadi rebutan dan akan berakhir pula dengan kekerasan, bisa jadi akan menghilangkan nyawa salah seorang di antara mereka. Banyak keluhan, banyak pengakuan dalam perebutan harta warisan. Ada seseorang yang tiba-tiba mendapat penyakit aneh, alias dia menduga bahwa dia ditundukkan oleh saudaranya yang sama-sama merebut harta warisan melalui cara sihir. Dan ini pengakuan dari banyak orang. Ujung-ujungnya bisa di antara mereka salah satunya terenggut nyawanya. Kendalikan hawa nafsu kita, kendalikan amarah kita. Maka jika terjadi hal seperti yang disampaikan tadi, kelihatan potensi akan ada orang memainkan otot dalam urusan harta warisan umpamanya, mungkin lebih baik mengalah. Itulah cara terbaik, dan serahkan pada Allah. Sebab jika seseorang sudah dikuasai oleh ketamakan dunia, dia tidak lagi memandang apakah itu adik kandungnya atau keluarga terdekatnya. Dia tidak segan-segan menghilangkan nyawa, walaupun dengan cara halus. Karena sebahagian sihir itu, kata Ibnu Qudamah, ma yaqtul, sebahagian sihir itu bisa membunuh. Amarah, ketamakan bisa menjadi sebab seseorang membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, kemudian mengikuti syahwat yang tidak terkendali. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, kita melihat pergaulan bebas disebabkan juga oleh informasi-informasi yang bisa diakses begitu mudah melalui media sosial. Maka di antara manusia tidak lagi mampu mengendalikan syahwatnya, sehingga untuk melampiaskan syahwatnya, dia tidak merasa malu, dia sangat nekat untuk merenggut kehormatan wanita-wanita suci. Sebelum kita berbuat, dan ini diantaranya, jika ada seseorang melamar perempuan kemudian lamarannya ditolak, si laki-laki yang punya niat yang luar biasa itu, punya keinginan yang luar biasa bahkan tidak terkendali, terkadang mereka tertancap dalam hatinya niat-niat buruk
untuk merampas orang yang menolaknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum itu terjadinya pernikahan antara seseorang laki dan perempuan, itu tidak terlepas dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika lamaran kita ditolak, maka yakinlah kita masih ada yang lain. Mungkin itu tidak baik atau tidak cocok untuk kita. Maka janganlah kita gelap mata sehingga setiap kegiatan, setiap keinginan kita tidak tercapai, maka ujung-ujungnya kita mengancam orang itu. Kalau sudah sampai kepada tahap itu, maka syaitan akan memanfaatkan kondisi itu. Maka syaitan akan memanasi dada seseorang, habisi dia. Setelah itu syaitan akan berkilah, saya akan cuma mengusulkan saja dan tetap kamu yang melakukannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, pagari diri kita dengan ilmu syariat Islam yang benar. Tanamkan rasa takut dalam hati kita, dalam diri kita. Tanamkan keyakinan bahwa nyawa seorang muslim besar nilainya di hadapan Allah dan besar pertanggungjawabannya di akhirat nanti kalau kita sampai menghilangkan nyawa sesama muslim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita hidup di muka bumi ini, bumi milik Allah. Nyawa kita dikuasai oleh Allah, kita dikasih kesempatan hidup sehingga kita meninggalkan dunia ini dan sementara menetap dalam kubur sampai datangnya pengadilan Allah nanti di akhirat. Kita dianjurkan, diwajibkan untuk melakukan amal soleh di muka bumi ini, dan kita dilarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena akibatnya pasti buruk, pasti merugikan pelakunya dan merugikan orang lain. Berkaitan dengan pembunuhan ini kan menghilangkan nyawa, menghilangkan hak hidup seseorang yang telah diberikan oleh Allah. Maka Allah punya aturan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi fattiba'un bi ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan dzalika takhfifum min rabbikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Namun faman ufiya lahu min akhihi, namun siapa yang mendapatkan maaf, maka dia tidak jadi ditegakkan kepadanya hukuman qisas, dan ada hukuman lain, yakni keringanan dari Allah. Sebagian orang memandang hukum qisas itu kejam, tapi perlu kita ketahui bahwa yang menegakkan hukum qisas bukan masyarakat pribadi-pribadi, tetapi penegak hukum melalui proses pengadilan. Kita berharap semoga suatu masa nanti para pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah agar mereka menegakkan hukum Allah, karena hukum Allah pasti adil. Ketika anak yang paling kita sayangi, orang tua yang paling kita sayangi, kakak yang paling kita sayangi dihilangkan nyawanya oleh orang, kemudian orang itu walaupun dihukum 10 tahun 20 tahun setelah itu masih bebas menghirup udara kehidupan, maka memang tidak adil. Maka keadilan itu dihilangkan nyawanya. Tapi tidak langsung demikian, ada proses yang dijalani. Terdakwa, tersangka
bisa memohon maaf kepada keluarga korban. Ketika dimaafkan, maka dia tidak jadi dikisos atau dihukum mati. Maka hukumannya adalah diat. Diat yakni berupa denda, uang 1000 dinar atau 4.250 gram emas, atau 100 ekor onta, atau 200 ekor sapi. Kalau itu dilakukan, berarti sudah mendapat maaf, maka selesai hukuman dunia. Hukuman akhirat, kalau dia bertobat, benar-benar bertobat, Allah maafkan. Kalau tidak, masih ada lagi hukuman di akhirat yang menantinya. Adil sekali hukum Allah. Adil sekali hukum ini. Berarti ada dugaan juga. Sangat mudah seseorang menghilangkan nyawa orang lain karena dia merasa membunuh itu suatu hal yang ringan. Toh juga hukumannya ringan. Semoga ini menjadi pengalaman pahit untuk kita dan pelajaran untuk kita renungkan sampai masa yang akan datang. Semoga negeri kita diberkahi oleh Allah. Semoga para pemimpin kita diberi kekuatan untuk menegakkan apa yang Allah syariatkan, menegakkan keadilan di muka bumi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kehidupan aman, tentram, dan damai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaikilah keadaan para pemimpin kami. Bimbing tuntun mereka ke jalan-Mu yang lurus. Berikan mereka kekuatan dalam menegakkan keadilan. Jaga dan lindungi negeri kami dari serangan musuh. Karuniakan kepada kami negeri yang aman, makmur, sentosa, sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.